Oke ya, sebelum masuk ke videonya, berhubung videonya cukup panjang ya, jadi di sini ada timestamp yang sudah saya bagi ke beberapa bagian pembahasan tertentu. Jadi teman-teman yang pengen mempelajari bagian tertentu aja dari si link list ini, teman-teman bisa skip ke penjelasan tersebut gitu, lewat timestamp yang ada di deskripsi nanti. Oke, ya semoga bermanfaat. Kita lanjut ke videonya. Oke ya, halo teman-teman semuanya. Ya, di video kali ini kita akan bahas mengenai link list ya. Jadi link list ini termasuk satu dari sekian banyak bahasan mengenai data struktur ya. Jadi teman-teman yang belum mengerti apa itu data struktur, jadi data struktur itu atau struktur data maksudnya tuh gimana cara kita tuh menyimpan data di komputer gitu. Jadi strukturnya itu seperti apa gitu. Nanti dia berkaitan dengan ukuran gitu ya, ukuran untuk menyimpan datanya itu nanti sama keefektifan untuk mengakses datanya. Nah, salah satu yang populer gitu ya itu link list. Dan nanti kita akan bahas single link list ya. Jadi ada dua, single link list sama double link list. Jadi single link list itu nanti satu arah, lalu double link list itu nanti dua arah. Mungkin teman-teman yang udah baca-baca dikit gitu ya, atau udah tahu sedikit mengenai link list tapi bingung masih, itu mungkin ada yang pernah lihat double link list. Jadi dia itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu. Nanti bagi yang belum tahu mungkin nanti kita akan visualisasikan nanti. Oke, jadi itu ya. Kita lanjut. Di sini apa itu link list? Jadi link list itu kalau menurut saya ya ini menurut saya sendiri itu dari kata link. Jadi link itu apa? Link itu terhubung atau hubungan gitu. Lalu list itu adalah daftar. Jadi daftar itu mungkin berhubungan dengan data nanti ya. Jadi kalau disimpulkan ya mungkin link list itu sekumpulan data atau daftar yang saling terhubung gitu. Ini dari saya sendiri ya. Jadi mungkin bisa beda kalau di internet gitu. Teman-teman bisa cari sendiri untuk definisinya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ini nggak terlalu penting ya. Mungkin cuma sekedar tahu aja. Yang paling penting nanti itu di konsep link listnya itu sendiri gitu. Nanti kita akan bahas. Tapi kita analogi dulu ya. Jadi ini kita lanjut di analogi link list gitu. Analoginya itu ada beberapa sih sebenarnya. Kalau kadang saya pakai rantai gitu ya, seperti ini, lalu atau kalung gitu. Nah, di rantai ini ada penghubungnya yang dipanah di situ itu ya, bagian sambungan dari rantai itu. Dan untuk datanya itu yang di tengah, yang bulatan tengah itu, yang nggak bersentuhan sama komponen rantai yang lain gitu. Yang di kalung ini mungkin juga sama gitu. Mungkin datanya itu yang manik-maniknya gitu, dan penghubungnya itu yang kayak senar atau benangnya gitu. Nah, itu untuk analogi link list ya. Tapi ini sebenarnya menurut saya nggak terlalu nyerempet banget ya sama konsep link list yang sebenarnya. Nah, untuk yang paling nyerempet banget sama konsep sebenarnya dari si link list itu sebenarnya analogi dari si kereta api gitu. Jadi kereta api ilustrasinya seperti ini ya, saya buatnya seperti ini. Lalu untuk datanya itu dia di gerbongnya. Lalu untuk penghubungnya itu dia di penghubung antar gerbongnya, termasuk yang terhubung di lokomotifnya juga gitu. Tapi untuk kereta api ini itu karena dia nyerempet, itu kan kereta api ini kan punya lokomotif ya. Nanti di link list itu ada yang namanya kepala atau data pertama gitu. Itu kalau di kereta api ini sama dengan lokomotif gitu. Jadi yang depan sendiri itu termasuk data juga, kayak gerbong yang di belakangnya itu. Tapi dia bedanya dia di urutan pertama gitu. Jadi dia kalau di kereta api ya lokomotifnya gitu. Lalu selain itu kalau di kereta api ini kan biasanya ada gerbong yang paling belakang sendiri gitu kan. Itu pasti ada gerbong yang paling belakang sendiri itu, dan penghubungnya yang paling belakang itu kan nggak terhubung kemana-mana tuh. Dia kan nggak terhubung kemana-mana. Dan nanti di link list itu juga ada yang seperti itu, dan nanti itu biasanya disebut sebagai nul gitu. Jadi nul itu apa? Sekilas tentang nul itu sebenarnya bahasan mungkin bisa satu video juga ya. Tapi sekilas tentang nul itu pokoknya intinya dia itu nul itu data yang kosong gitu. Kalau suatu variabel itu diinisialisasi dengan nul itu berarti dia kosong, nggak ada nilai di situ gitu. Nah, di dalam link list ini nanti kita akan menggunakan pointer ya. Jadi
teman-teman mungkin yang belum paham mengenai pointer mungkin bisa nonton dulu video saya sebelumnya itu ya. Nanti saya kasih link kartu di atas gitu mungkin, atau di deskripsi di bawah, nanti teman-teman bisa cari, atau di halaman channel saya juga bisa cari nanti yang bahasan tentang pointer. Di situ saya sudah bahas mengenai konsep dasarnya si pointer itu, karena kita nanti akan memakai pointer itu. Dan pointer itu sangat penting di link list, karena kalau nggak pakai pointer, link list itu nggak akan berjalan gitu. Oke, jadi mungkin kalau yang udah paham, pointer itu nanti akan diaplikasikan tuh di penghubungnya ini nanti. Jadi seperti ini. Nah, nanti untuk jelasnya nanti bisa di pembahasan saya selanjutnya nanti. Oke. Jadi kita masuk ke penerapan konsep link listnya. Ya. Jadi biasanya kalau di link list itu divisualisasikan tuh sebagai seperti ini. Kotak ada dua field atau dua tempat gitu, yang isinya itu data sama pointer alamat lain gitu. Nah ini ibarat kayak barang gitulah ya, barang ada dua barang gitu, atau kalau enggak ya barang kayak apa gitu ya, dia pokoknya barang lah, suatu barang gitu yang bernilai gitu. Nah terus ini nanti itu dibungkus dengan note gitu. Nah ini mungkin analoginya bisa aja barang tadi itu dimasukkan dalam kardus gitu, kotak kardus gitu. Nah masih di analogi kardus tadi, kardus itu kan kalau mau ditaruh gitu kan pasti ada tempatnya gitu kan. Nah ini nanti di note ini juga nanti dia bersarang di sebuah alamat gitu, misalnya alamat 1 gitu ya, ini cuma misal aja ya, jadi bukan alamatnya ya sesimpel ini juga enggak, ini mungkin agak oversimplifikasi gitu ya, jadi soalnya sebenarnya alamatnya enggak sesimpel ini gitu. Tapi untuk konsep penerapan konsepnya nih ya sementara untuk alamat 1 dulu gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, lalu ada note yang lain itu juga dia dipersarang di suatu alamat juga gitu. Misalkan alamat 2 gitu. Dan alamatnya nanti itu beda-beda ya memang ya. Cuman enggak bersekuensial ini gitu. Enggak sekuensial 1 2 3 gitu nanti. Terus ada lagi alamat 3 gitu. Nah, cuman kalau menurut analogi yang kereta api tadi itu kan kita kan harus menyambungkan kan ya. Kan ini ada data-data itu kan beda-beda di dalam datanya itu. Dalam alamat 1 itu kan datanya beda, alamat 2 itu datanya beda gitu kan. Nah, tapi kita itu mau nyambungin gitu. Kita tuh mau nyambungin jadi dia tuh jadi satu kumpulan data gitu ya yang terhubung satu sama lain. Jadi kita itu aksesnya nanti bisa gampang gitu. Nah, cara kita nyambungin itu kita pakai field atau bagian di pointer alamat lain ini. Jadi pointer alamat lain ini itu dia kalau alamat 1 ya dia menunjuk ke alamat 2 gitu. Kalau alamat 2 nanti dia menunjuk ke alamat 3 gitu. Nah, yang ditunjuk itu apa? Yang ditunjuk itu alamatnya gitu, bukan dari si datanya gitu. Jadi di sini panahnya mungkin panah ke data ya, tapi sebenarnya ini panah dia cuman untuk visualisasi kalau dia itu terhubung alamat 1 sama 2 itu. Cuman yang disimpan nilainya dia di bagian pointer alamat lain itu sebenarnya alamat dari si yang ditunjuk itu. Datanya itu alamatnya apa gitu. Yang ditunjuk itu alamatnya adalah alamat 2 gitu. Jadi dia memegang alamat 2. Nah, di sini peran pointer nanti akan di sini gitu. Jadi pointer itu dia akan memegang alamat selanjutnya gitu. Dan alamat itu nanti random dan akan dialokasikan secara ya random nanti. Nanti kita akan belajar suatu sintaks baru bawaan dari bahasa C gitu ya. Itu untuk mengalokasikan memori gitu. Nah, sama juga untuk yang alamat 2 ini nanti dia pointer alamat lainnya itu dia berarti alamat 3 gitu. Nah, kalau seperti ini dia kan sudah terhubung tuh. Kita udah nyambungin dari alamat 1, 2 sampai 3 gitu. Nah, tapi yang alamat 3 ini kan istilahnya kalau di analogi kereta api tadi kan gerbong terakhir kan. Dia kan nggak terhubung kemana-mana gitu. Nah, berarti kan pointer alamat lain ini nanti akan diinisialisasikan atau dibuat nilainya itu jadi 0. Itu dia pointernya dia di set atau dibuat jadi 0 gitu. Jadi dia nggak akan error. Oke, kita lanjut aja langsung ya. Nah, di sini kita masuk ke sintaks penting gitu ya. Jadi sintaks penting nanti itu kita akan belajar tentang malloc gitu. Jadi malloc ini untuk apa? Untuk alokasi atau memesan memori gitu. Jadi tadi kan saya sempat sebut ya, jadi untuk alokasi memori gitu kan. Nah, ini nanti kita akan pakai untuk
mengalokasikan memori yang untuk menempatkan node tadi gitu. Ya kayak tadi yang kardus itu kita mengalokasikan tempat gitu ya, atau menyediakan tempat untuk meletakkan kardus tadi yang berisi barang gitu. Dan kalau node itu dia kita alokasikan memori dalam komputer gitu ya, khususnya dalam RAM gitu. Itu untuk meletakkan node tadi gitu yang isinya data sama pointer alamat lain gitu. Oke, kita lanjut. Untuk sintaks selanjutnya yang penting juga itu type def struct gitu, atau struct doang. Jadi type def struct ini itu nanti untuk membuat node-nya gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang udah belajar tentang record gitu ya, yang menggunakan type def struct atau struct doang, itu kan dia membuat tipe data buatan ya. Nah ini nanti node ini kita akan membuat tipe data buatan juga yang namanya juga node gitu. Ini namanya sebenarnya juga bisa macam-macam sih, cuman yang paling populer itu node gitu. Oke, kita lanjut aja langsung ke membuat tipe data node coding. Di sini coding maksudnya saya kasih code snippet gitulah ya. Jadi kita nggak akan ada live coding di sini. Kita cuma belajar konsepnya aja gitu lewat animasi PowerPoint gini gitu. Oke, jadi membuat tipe data node ya. Ada dua macam gitu ya. Yang satu itu satu data seperti ini. Lalu ada banyak data itu seperti ini. Nah ini kita memakai struct node gitu ya, bukan type def struct node. Ada juga pakai type def struct node, tapi nanti kita akan bahas setelah ini ya. Jadi ini untuk dari si formatnya gitu. Jadi tadi kan kita udah lihat visualisasinya ya, yang kotak-kotak tadi itu kan node gitu ya. Terus dalamnya ada data sama pointer alamat lain gitu. Nah kalau di coding itu seperti ini. Kalau pakai struct node tapi ya, maksudnya pakai struct doang. Jadi di sini itu struct node tipe data lalu variabel gitu. Nah lalu yang paling penting sebenarnya itu struct node pointer next itu loh. Jadi di situ itu struct node pointer next itu maksudnya yaitu pointer ke si struct node-nya itu sendiri gitu. Jadi pointer ke dirinya sendiri. Jadi dia tuh bisa berupa isinya tuh dia alamat lain dari si struct node ini gitu. Jadi mungkin teman-teman agak kebayang mungkin ya. Mungkin kalau belum nanti mungkin bisa lihat di visualisasinya ya. Setelah ini nanti saya akan berikan visualisasinya pas waktu nanti gitu. Nah untuk tipe data sama variabel ini terserah. Jadi ini bisa tipe datanya itu bisa integer, char, float gitu ya. Ini bisa integer, char, float, string atau buatan gitu. Macam-macam ya. Tergantung yang diperlukan untuk disimpan datanya itu untuk tipe data apa gitu. Sebenarnya kalau yang banyak data seperti ini itu bisa dirangkum dalam type def struct sendiri gitu. Jadi kita mungkin bisa bikin type def struct untuk tipe data buatan menyimpan data-data yang nanti tipe datanya beda-beda nanti gitu. Dan tipe data buatan nanti itu juga bisa kita pakai nanti untuk di dalam struct node-nya ini. Jadi jatuhnya tetap di satu data doang yang di atas itu. Mungkin kita lanjut aja langsung ya di contohnya ini di sini. Contoh satu data. Nah ini untuk contoh satu data ya, yang cuman integer data aja, ini simple. Dan kalau misalkan contoh banyak data itu seperti ini ya. Ini tadi yang saya sempat ini ya. Dia bisa dirangkum di type def struct data yang atas itu. Integer, umur, kode, saldo, nama gitu ya. Dia jadi satu ini tipe datanya data itu. Lalu tipe data itu dipakai di dalam struct node nanti. Di dalam struct node itu dia dipakai data nasabah gitu. Ini misalkan kalau temanya ini nasabah gitu ya. Jadi jatuhnya kan dia tetap satu data gitu. Jadi teman-teman mungkin paham ya di sini ya. Sebenarnya elemen pentingnya itu cuma data sama pointer next gitu. Nah, variasi pointer next ya di sini ya. Jadi variasi tadi kan ada struct node pointer next gitu kan. Nah itu sebenarnya ada variasi yang lain itu, tapi kita harus mendeklarasikan ini di atas. Ini type def struct node pointer address gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini agak bingung gitu ya, kok ada type def struct double gitu, node sama pointer address gitu. Nah ini sebenarnya kalau kita baca dari type def struct node doang gitu, nggak sampai address, itu dia membentuk tipe data buatan biasa gitu. Tapi kita kalau sampai pointer address, itu berarti kita membuat tipe data pointer buatan atau tipe data buatan pointer gitu. Jadi tipe data pointer buatan ini maksudnya kita itu membuat tipe data yang
dia tuh sebuah pointer ke struct node atau ke tipe data node, maksudnya bukan struct node, nanti beda lagi kalau itu, ke tipe data node gitu. Jadi mungkin ini ada definisi dari saya sendiri ini sebenarnya ya. Jadi ini membuat tipe data pointer buatan yang mempointerkan tipe data buatan yang sudah atau akan dibuat nanti. Sebenarnya ini akan dibuat nanti sih. Soalnya ini nanti dia akan dideklarasikan di atas sendiri gitu. Karena kan kalau program itu kan dia dibaca itu kan dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan gitu. Jadi untuk amannya dia dideklarasikan di atas kalau mau pakai variasi pointer yang seperti ini gitu. Jadi sebenarnya variasi pointer ini tuh variasi pointer next ya, maksudnya ya, variasi pointer next ini tuh sebenarnya preferensi teman-teman sih. Jadi ini cuman kita tuh tinggal kalau pakai seperti ini tuh tinggal pakai tipe data address aja gitu. Jadi pakai tipe data address itu dia sudah otomatis mempointerkan tipe data node itu gitu. Nah, kita langsung ke contohnya aja ya. Jadi di sini implementasi variasi pointer next. Di sini perbedaannya kan di sini sama di sini gitu. Sebenarnya di type def struct node itu juga itu beda kan. Tadi kan kita cuma pakai struct node doang gitu. Nah, di sini kita pakai address itu ya, yang di bawah itu address pointer next gitu. Nah, address ini sebenarnya dia itu sama kayak yang sebelumnya tadi pakai struct node pointer next, itu sama persis. Cuman bedanya kita pakai tipe data buatan kita sendiri yang otomatis yang sudah sih sebenarnya ya kalimatnya yang sudah mempointerkan ke tipe data node gitu. Jadi kita tinggal pakai address pointer next. Dan ini kenapa masih pointer, nggak dihilangin, yaitu karena memang ya kita kan mau nyimpen pointer gitu. Maksudnya mau nyimpen referensi alamat gitu nanti. Ya kita tetap pakai pointer. Cuman address ini kan dia cuman custom aja gitu. Kita customize biar lebih ini. Cuman memang ada yang lebih enak pakai struct node sih. Cuman soalnya kan mungkin dari segi mudah dibacanya gitu ya, struct node pointer next, ini pointer ke dirinya sendiri gitu, maksudnya ke struct node-nya sendiri gitu. Nah ini sebenarnya preferensi teman-teman juga ya, mau pakai yang mana gitu. Yang penting kita nanti ke konsepnya aja ya setelah ini ya. Nah, kita masuk ke tahap membuat link list awal gitu. Nah, sebenarnya ini nanti lebih jelas di visualisasi nanti ya. Jadi membuat tipe data node gitu ya yang pertama. Lalu tipe data pointer buatan nih opsional yang tadi ya, yang barusan kita bahas tadi. Lalu deklarasi variabel penampung data pertama, inisialisasi. Nah, ini visualisasinya. Oke, jadi ini untuk membuat link list awal ya. Jadi belum ada data ini di sini. Jadi tadi kan kita punya type def struct ini ya. Kita pakai yang address aja ya. Jadi biar lebih ini, soalnya saya biasanya pakai address juga sih, jadi kurang terlalu paham kalau pakai struct node, mungkin takutnya error nanti kalau teman-teman sambil nyoba gitu. Nah ini untuk yang type def struct tadi kita kan punya pointer maksudnya tipe data pointer buatan address kan tadi ya, yang kita tinggal pakai aja itu untuk di dalam ini kita buat lagi ini di sini type def struct list itu. Jadi di sini list itu maksudnya ya tipe data buatan lagi gitu. Jadi tipe data buatan list yang isinya itu dia memegang pointer ke data pertama, alamat data pertama gitu. Jadi kalau di analogi, kita balik ke analogi kereta api yang awal tadi, itu memegang alamat dari si lokomotifnya gitu maksudnya. Jadi si lokomotif itu yang depan sendiri itu gitu. Makanya di sini maknanya kan jelaskan address pointer first gitu. Address di sini itu sama kayak struct node gitu. Jadi struct node pointer first gitu. Bisa aja seperti itu. Nah, ini untuk yang pakai list, dan nanti kalau di main programnya itu kita tinggal pakai tipe data list ini, list nasabah gitu. Misalnya nasabah ya, ini kan temanya kan nasabah gitu. Datanya kan berhubungan dengan nasabah, ada saldo juga di sini gitu. Nah, lalu untuk yang lain itu kita nggak usah pakai list juga bisa.
Jadi kita nggak usah pakai tipe data lagi gitu ya, kita nggak usah buat lagi gitu. Kita tinggal tembak aja langsung di tipe data T-node-nya ini gitu. Ini T-node kenapa? Ini karena kalau misalkan kita ada pakai node juga itu dia akan error. Soalnya di sini udah ada deklarasi di atas sendiri nih, type def struct node gitu. Jadi kalau kita mau mendeklarasi type def struct node untuk isinya itu apa, itu kita harus pakai ini alias yang beda gitu. Karena kalau enggak mungkin akan error ya. Mungkin teman-teman bisa nyoba sendiri kalau itu. Karena ini kalau menurut saya dia itu kan udah dibuat tipe data buatannya ya di atas itu, tapi kita mau buat tipe data buatan lagi gitu yang berdasarkan dari si tipe data node gitu maksudnya, dan isinya tuh ini, makanya aliasnya ya juga harus beda karena kan tipe data yang tadi kan sudah ada ini node. Kalau sama-sama node nanti dia mungkin akan error, mungkin teman-teman bisa coba sendiri gitu. Nah, ini kita balik lagi ke yang nggak pakai list tadi ya, nggak pakai type def struct list tipe data buatan lagi gitu. Ini kita tembak aja langsung T-node-nya ini, terus kita langsung pakai tipe datanya itu T-node pointer first nasabah gitu. Jadi di sini ya ini sesuai maknanya juga. Jadi dia juga memegang pointer dari data nasabah pertama dalam link list gitu, ya depan sendiri. Jadi yang lokomotif gitu. Nah, seperti itu ya. Lalu, nah ini untuk inisialisasinya ya mungkin ya. Nah, ya, ini untuk inisialisasinya. Untuk yang pakai tipe data list itu dia mengakses anggota di dalamnya ini. Jadi maksudnya mengakses yang dipegang dia itu, ya, itu kan pakai titik gitu. Jadi di sini nasabah titik first sama dengan 0 gitu. Mungkin teman-teman yang udah belajar tentang record gitu ya, ini udah familiar tentang titik ini ya. Ini untuk mengakses anggota dari si tipe data ini. Jadi di dalamnya itu ada data apa aja gitu yang disimpan sama si tipe data ini. Itu mengaksesnya dengan titik, ada titik. Lalu first, kan sesuai di dalamnya juga namanya first gitu. Lalu dideklarasikan atau maksudnya diinisialisasikan ke 0 gitu. Jadi 0 itu yang tadi, yang kosong tadi gitu. Jadi ini menginisialisasikan untuk list yang masih kosong gitu. Nah, lalu lanjut. Nah, untuk yang ditembak langsung tadi itu T-node itu first nasabah, pointer first nasabah. Itu kita langsung first nasabah sama dengan 0 gitu aja. Ini harusnya pakai bintang sih ya di sini. Jadi bintang untuk karena kan dia pointer ya, itu first nasabah sama dengan 0 gitu. Nah, ini untuk kondisi belum ada data gitu. Jadi kita membuat link list awal banget, belum ada data gitu. Nah, kita lanjut ke tahap memasukkan data pertama dalam link list gitu. Tahap-tahapnya itu ada alokasi memori gitu ya, memasukkan datanya, terus nanti terbentuk node. Ini mungkin kurang terlalu gimana gitu ya, mungkin kita bisa langsung ke visualisasinya aja nanti ya ini. Terus menyambungkan node. Nah, ini nanti tergolong ke insert first gitu. Jadi kita memasukkan datanya itu dari lokomotif gitu, dari depan gitu. Nah, ini karena ini masih kosong ya. Jadi kalau masih kosong ya kita tinggal nyambungin aja gitu. Gitu aja. Mungkin lebih jelas di visualisasinya aja ya. Ini di sini. Nah, kita kan tadi ada tipe data ini ya yang nyimpen data umur, kode, saldo sama nama gitu. Nah, ini saya ikutkan langkah-langkahnya di sini ya. Misalkan kita itu punya data seperti ini, umur sama dengan 25 gitu. Kodenya PGW1, PGW nggak usah lah, nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya kodenya seperti itu gitu. Saldonya itu 25 juta, lalu namanya Alex gitu. Misalnya aja ya di sini ya. Nah, kita mau memasukkan ke dalam link list gitu. Nah, caranya gimana? Kita kan punya yang tadi ya, T-node. Ini saya ganti T-node karena biar sesuai sama yang barusan kita bahas tadi yang T-node itu. Lalu di dalamnya kan ada data sama pointer alamat lain gitu. Nah, tapi kan ini kan belum di alamat ya. Dia belum bersarang di alamat. Kita cuman membuat konstruktor atau membuat kayak strukturnya doang gitu. Tapi dia belum bersarang di sebuah alamat. Nah, kita
menggunakan tahap alokasi memori ini. Nanti pakai malloc. Nah, pakai malloc tadi kita pesan memorinya atau kita request memori dari RAM gitu ya. Alokasikan memori kosong gitu untuk meletakkan si T-Node ini. Nah, setelah di malloc itu dia dapat alamat misalnya ini 0001 gitu. Ini sekali lagi ini misalnya ya. Karena alamat itu biasanya hurufnya itu kan dia itu random banget. Nah, lalu setelah itu, nah ini animasinya agak gimana gitu, nggak apa-apa lah. Lalu selanjutnya adalah memasukkan datanya. Nah, tadi kan alokasi memori udah. Nah, kita masukkan datanya ini ke dalam bagian data. Nah, datanya udah masuk. Nah, setelah masuk, kita inisialisasi next pointernya gitu. Jadi pointer alamat lain ini kita inisialisasi ke 0. Kenapa ke 0? Ya karena kita mau membuat kita meletakkan kardus gitu ya, misalnya kita meletakkan kardus dulu. Kalau mau nyambungin kereta gitu loh ya. Nah, kita kan meletakkan istilahnya itu gerbongnya dulu atau lokomotifnya dulu gitu ya. Terserah itu dia tuh dari lokomotif dulu atau dari gerbongnya dulu gitu. Jadi kita meletakkannya itu kan di rel, lalu kita sambungin. Nah, pertama sebelum kita sambungin itu kan dia kan nggak nyambung kemana-mana gitu loh. Nah, dia nggak nyambung kemana-mana itu kan kalau di dalam program itu kan kita harus menginisialisasikan menjadi 0 gitu. Sama ini seperti yang di dalam memasukkan data pertama dalam linked list ini, kita juga menggunakan konsep seperti itu. Nah, ini kita menginisialisasikan ke pointer alamat lain ini menjadi 0 dulu gitu. Jadi seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita menyambungkan node-nya. Nah, cara menyambungkannya, kita kan tadi punya variabel yang memegang data pertama ya. Ini yang nasabah .first, ini yang kita memakai tipe data list tadi ya. Jadi list nasabah yang tadi kalau teman-teman ingat itu nasabah .first, kita akses di dalamnya itu yang pointer untuk memegang alamat pertama ya. Yang awalnya itu kan sama dengan 0 ya, seperti ini ya. Nah, ini di set ke alamat yang barusan di ini. Jadi seperti ini 0001. Jadi dia udah memegang dari si alamat data pertama atau data yang barusan kita tambahkan gitu. Nah, ini masukkan data pertama dalam linked list. Ini gampang banget sih kalau nanti di dalam codingnya itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke menambah data pada linked list. Nah, di sini sebenarnya langkah-langkahnya mirip banget ya. Cuman dia ada yang ubah variabel pointer data pertama ke halaman baru, assign pointer next variabel data pertama, itu dan seterusnya. Dan ini juga kita akan bahas yang termasuk ke insert first. Jadi dia memasukkan datanya itu di awal dari lokomotif gitu. Jadi bukan disambung di belakangnya gitu, tapi dari lokomotif. Itu ya. Kebayang ya, nanti kan dia kayak didorong ke belakang, terus yang di depannya itu dimasukkan, lalu yang di depan itu disambungin ke belakangnya gitu. Itu pokoknya seperti itu. Kita langsung ke visualisasi aja ya. Jadi tadi kan terakhir kita kan punya data seperti ini ya dalam linked list. Yang datanya baru 1 ya. Yang alamatnya ini, lalu datanya ini. Umur sekian, kodenya sekian, saldonya sekian, namanya ini gitu. Nah, lalu kita punya data lagi yang mau dimasukkan dalam linked list. Nah, itu seperti ini. Umurnya 30, kodenya PGW2 gitu, saldonya 40 juta, namanya Richard gitu. Nah, yang tadi T-Node itu kan belum ke alamat. Ya, kita alokasikan lagi berdasarkan si ini T-Node-nya ini itu. Pakai malloc tadi. Lalu kita dapat ternyata alamatnya itu 0042 gitu. Nah, setelah dialokasikan kita kan udah dapat alamatnya ini. Sama persis kayak yang tadi juga, kita masukkan datanya. Umur yang tadi itu dan seterusnya itu kita masukkan ke bagian datanya itu. Lalu udah masuk datanya, lalu pointer next alamat lainnya itu kita juga inisialisasikan ke 0 gitu. Ke 0 maksudnya. Nah, ini sama persis kayak yang sebelumnya tadi ya gitu. Nah, tapi di sini
kita kan mau nyambungin antara alamat 0042 ke alamat 0001 gitu. Nah, dia kan harusnya sambunginya jadi seperti ini kan. Dia nyambungnya jadi seperti ini karena kita akan melakukan operasi insert first gitu ya, yang termasuk ke insert first tadi. Jadi memasukkan ke depannya gitu. Jadi kan harusnya nyambungnya untuk sementara kan seperti ini gitu nyambunginnya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah kita kan tadi punya variabel yang memegang data pertama ya, yang nasabah yang kita akses nanti titik first-nya itu sama dengan 0001 yang data yang pertama kali kita masukkan tadi gitu. Nah, yang 0001 ini kita pindah ke pointer alamat lain yang ada yang barusan kita buat gitu. Maksudnya datanya yang barusan kita masukkan tadi ini, yang alamat baru ini 0042 ini, yang pointer alamat lainnya itu kita set ke pointer first dari atau pointer data pertama gitu ya, dari yang tadi itu 001 itu ke situ. Jadinya seperti ini. Nah, ini pointer alamat lainnya udah 0001. Nah, ini kan dia udah menunjuk ke sini kan. Dia udah menunjuk ke sini gitu. Nah, lalu nasabah titik first-nya itu kita kita ubah nilainya itu jadi 0042. Ini sebelum diubah itu dia nilainya masih 001 ya. Jadi ini cuma di copy ke sini aja gitu. Jadi yang pointer sini itu juga menunjuk ke sini, yang pointer ini itu juga masih menunjuk ke sini gitu. Nah, tapi setelah dia itu di copy ke sini dan dia itu yang di sini itu menunjuk ke sini udah. Nah, berarti yang nasabah titik first ini itu dia diubah jadi menunjuk ke sini harusnya. Menunjuk ke alamat 0042 gitu. Teman-teman lihat kursor saya ya, ini harusnya kelihatan sih di layar teman-teman. Mungkin kalau pakai laptop lebih enak lagi gitu ya. Nah, ini harus diubah ke alamat sini gitu. Jadi isinya jadi seperti ini harusnya. Nasabah titik first sama dengan alamat dari si yang baru ini 0042 gitu. Nah, kalau udah seperti ini kan kita udah melakukan insert first nih, atau memasukkan datanya itu di depan. Jadi dari lokomotif gitu. Dan dia kan udah nyambunginnya itu udah seperti ini gitu. Nah, ini moga-moga teman-teman paham ya. Ini agak ribet tadi mungkin. Mungkin teman-teman bisa ulang-ulang penjelasan saya tadi gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, ini kan kelihatannya masih agak repot untuk dilihat gitu kan. Ini kalau udah seperti ini dia udah menunjuk ke sini. Nah, ini tinggal kita balik aja gitu. Jadi seperti ini. Nah, kalau gini kan udah enak. Jadi dia itu udah terlihat dia itu udah menunjuk ke sini gitu. Menunjuk ke 0001 yaitu ini, dan datanya itu ini gitu. Dan nasabah titik first itu dia 0042 yaitu ini gitu. Oke, jadi untuk sementara mengenai konsep dasar linked list sekian dulu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau masih bingung atau cara jelasin saya kurang jelas atau terlalu cepat gitu ya, mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah gitu ya kalau ada pertanyaan gitu. Oke, jadi sampai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.